Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Insinyur Nur Hidayati MT PhD dan Anissa Urahmah SSI MSc PhD. Yang terhormat, dosen pembimbing kami Dr. Insinyur Ahmad M. Fuadi MT. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amanda Yasmin Prayendra dengan NIM D5210060. Lalu ada saya, Isna Ayu Hanifah dengan NIM D5210085. Dan yang terakhir Latifatul dengan NIM D5210122. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang kedua state of the art, yang ketiga rumusan masalah dan strategi mengatasi masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima metode penelitian, dan yang terakhir ada jadwal penelitian. Baik, selanjutnya ada pun latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Berisi beberapa poin sebagai berikut. Poin pertama ada kesehatan kulit. Kulit merupakan bagian terluar tubuh yang melindungi dari kotoran dan mikroorganisme. Penyakit kulit menjadi masalah kesehatan yang dihadapi negara Indonesia dan sebanyak 28% infeksi kulit disebabkan oleh aktivitas bakteri Staphylococcus aureus. Nah, kemudian poin kedua ada sabun dan standar kualitas sabun. Nah, untuk mengatasi penyakit kulit tersebut, penggunaan sabun mandi cair merupakan salah satu cara untuk mengurangi infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Sabun merupakan senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan pembersih tubuh, berbentuk padat maupun cair, dengan atau tanpa zat tambahan lain yang tidak menimbulkan iritasi terhadap kulit, dan sesuai dengan standar SNI. Kemudian komponen utama pembuatan sabun terdiri dari asam lemak, yaitu alkali kuat dan NaOH seperti KOH juga. Poin ketiga adalah senyawa minyak nabati penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, di sini bahan alami seperti minyak nabati, yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak jarak, dan kulit pisang, mengandung senyawa antiseptik seperti saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, polifenol. Nah, senyawa tersebut dapat merusak membran sel bakteri, menghambat sistem protein dan DNA, serta mengganggu enzim esensial yang diperlukan untuk metabolisme dan kelangsungan hidup bakteri. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami menggunakan bahan alami seperti minyak nabati sebagai bahan pembuat sabun dengan harapan dapat menghambat aktivitas bakteri Staphylococcus aureus dalam tubuh sehingga mengurangi terjadinya infeksi pada kulit. Baik, selanjutnya ada state of the art. Berdasarkan hasil penelitian Prasetyo et al. Yang berjudul formulasi sabun cair dari minyak inti sawit sebagai antibakteri, diperoleh hasil uji aktivitas antibakteri yang disajikan dalam grafik, yaitu dengan kontrol positif lebih efektif dibandingkan dengan formula 1 dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan nilai hambatan yang diperoleh pada kontrol positif sebesar 19,47 mm, sedangkan pada formulasi 1 nilai hambatan bakteri yang diperoleh sebesar 14,07 mm. Nah, di sini yang berarti penghambatan bakteri lebih efektif jika minyak sawit yang digunakan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada penelitian Sinaga dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul pembuatan sabun padat antiseptik ekstrak etanol kulit jeruk lemon, didapatkan bahwa formulasi mengalami peningkatan diameter zona hambat, dengan zona hambat sedang 10,26 mm pada konsentrasi 5% dan zona hambat cukup kuat dengan 12,57 mm pada konsentrasi 15%. Dapat disimpulkan, semakin banyak konsentrasi ekstrak etanol kulit jeruk lemon, maka zona hambat semakin kuat dan penambahan ekstrak kulit jeruk lemon dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus. Dengan penambahan minyak VCO atau virgin coconut oil yang mempunyai antibakteri cukup tinggi, maka akan didapatkan hasil daya hambat cukup kuat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian pembuatan sabun cair menggunakan konsentrasi minyak biji jarak oleh BDS Santi Junita dan Nurjana 2017, angka lempeng total kalori per gram untuk konsentrasi 0% minyak biji jarak diperoleh 1, sedangkan 60% minyak biji jarak diperoleh kalori per gram 0,5, sedangkan untuk 75% konsentrasi minyak biji jarak diperoleh 0. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi et al. Mengenai potensi antibakteri ekstrak etanol dari kulit pisang terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus membuktikan bahwa ekstrak etanol dengan 100% ekstrak menghasilkan daya hambat zona bakteri 7,6 mm, sedangkan untuk 75% ekstrak kulit pisang dengan zona hambat 6,43 mm, sedangkan 50% ekstrak kulit pisang menghasilkan zona hambat 5,33 mm. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak biji jarak dan ekstrak kulit pisang, maka semakin rendah zona hambat bakteri yang dihasilkan. Hal ini karena kedua bahan tersebut terdapat senyawa antibakteri seperti alkanoid, flavonoid, glikosida, saponin, lektin, dan steroid yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kedua penelitian tersebut hanya menggunakan salah satu bahan tanpa menggabungkan keduanya, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menggabungkan kedua bahan tersebut sehingga menghasilkan zona hambat bakteri secara lebih efektif. Selanjutnya, rumusan masalah dan strategi mengatasi masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi minyak atsiri lemon, minyak biji jarak, dan ekstrak kulit pisang terhadap mutu sabun cair antiseptik.
Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu dan waktu terhadap proses pembuatan sabun cair antiseptik dari minyak sawit dan minyak asili peppermint. Yang ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi minyak asili lemon, minyak biji jarak, dan ekstrak kulit pisang terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Untuk strategi masalah, yang pertama, melakukan penelitian pembuatan sabun cair antiseptik menggunakan bahan alami. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap kualitas dan mutu sabun cair antiseptik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang ketiga, melakukan pengujian sabun cair antiseptik yang dihasilkan terhadap daya hambat aktivitas bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, yang pertama, mengetahui kelayakan minyak alami dalam pembuatan sabun cair antiseptik berdasarkan uji standar nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh suhu dan waktu pembuatan sabun cair antiseptik dari minyak sawit dan minyak asili peppermint terhadap kualitas sabun. Kemudian yang ketiga, mengetahui pengaruh konsentrasi minyak asili lemon, minyak biji jarak, dan ekstrak kulit pisang dalam pembuatan sabun cair antiseptik terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Yang kelima ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan eksperimen pada Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan variabel bebas yaitu konsentrasi minyak lemon, peppermint oil, minyak biji jarak, dan ekstrak kulit pisang, serta variasi suhu dan waktu dalam pembuatan sabun cair antiseptik, sehingga menghasilkan variabel terikat yaitu sifat sabun cair antiseptik serta daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang dihasilkan. Metode ini kemudian dianalisis keberhasilannya menggunakan ANOVA satu arah dengan rancangan acak lengkap dengan confidence level 95%. Tahapan penelitian dan indikator capaian pada penelitian ini yang pertama ada studi literatur, di mana kita akan mengumpulkan teori sehingga menguatkan dasar teori kita yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua ada persiapan bahan baku, yang ketiga ada proses pembuatan sabun cair dengan menggunakan hot process, yang keempat ada pengujian sabun cair, yang kelima ada analisis data ANOVA satu arah dengan confidence level 95%. Cara kerja pembuatan sabun cair antiseptik yang pertama ada persiapan bahan baku dan alat yang digunakan dalam penelitian, seperti pembuatan larutan KUA dan pembuatan ekstrak kulit pisang yang dilakukan secara maserasi 1 minggu. Yang kedua ada pemanasan minyak dan larutan KUA 30% pada suhu 75 derajat Celcius disertai dengan pengadukan. Yang ketiga ada pendinginan sabun dan penambahan zat pendukung, di mana di sini didinginkan pada suhu 45 derajat Celcius untuk penambahan propilen glikol, gliserin, aqueous, dan ekstrak kulit pisang. Selanjutnya didinginkan hingga suhu ruang untuk penambahan zat pendukung lainnya. Yang keempat ada pengujian sabun cair. Sabun cair yang sudah dihasilkan harus diaduk hingga homogen dan didiamkan selama 1 hari. Setelah itu dilanjutkan pengujian sabun cair sesuai SNI, yang dimana dilakukan pengulangan 3 kali secara acak. Pengujian ini terdiri dari yang pertama ada uji homogenitas, yang kedua ada uji organoleptik warna, tekstur, dan bau, yang ketiga ada uji pH, di mana rentang pH harus berkisar 9-11, yang keempat ada uji stabilitas busa, di mana busa harus bertahan pada ketinggian 13-220 mm, yang kelima ada uji alkali dan asam lemak bebas, yang dilakukan dengan cara pemanasan sabun disertai titrasi. Untuk pengujian alkali, dilakukan titrasi dengan menggunakan HCl 0,1 N, sedangkan untuk asam lemak bebas digunakan titrasi KOH 30%. Yang selanjutnya ada uji bobot jenis, di mana bobot jenis sabun harus berkisar 1,01 hingga 1,1 gram per centimeter kubik. Dan selanjutnya ada uji viskositas, dilakukan dengan menggunakan viskositas profil dengan spindle nomor 4, kecepatan 30 dengan faktor koreksi 200. Viskositas yang dihasilkan sabun harus berkisar 400 sampai 4000 centipoise. Yang ke-8 ada uji bilangan penyambunan, di mana semakin tinggi bilangan penyambunan maka semakin baik kualitas sabun yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada uji angka lempeng total bakteri yang dilakukan dengan cara difusi cakram, di mana paper dish dicelupkan ke dalam bakteri yang sudah diencerkan, kemudian ditempelkan pada media agar. Media agar tersebut akan diinkubasi selama 2 kali 24 jam untuk diamati zona hambat bening yang dihasilkan akibat pertumbuhan bakteri. Apabila zona hambat tersebut berukuran 5 mm sudah dianggap zona hambat sedang. Untuk selanjutnya adalah jadwal penelitian. Bagian ini membahas tentang jadwal penelitian yang akan kami lakukan. Di minggu pertama bulan Agustus, kami melakukan persiapan alat dan bahan, yaitu membeli bahan baku dan pembuatan ekstrak kulit pisang yang dibutuhkan untuk membuat sabun cair antiseptik. Di minggu kedua, kami mulai pembuatan sabun sesuai dengan variasi yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah pembuatan sabun selesai, kami akan langsung melakukan uji. Dan jika hasil uji sabun kami belum memenuhi, maka kami akan melakukan percobaan kembali sampai menemukan hasil yang terbaik dalam waktu 3 minggu, yaitu dari minggu kedua bulan Agustus hingga minggu keempat bulan Agustus. Pada bulan September, kami akan mulai melakukan menyusun laporan hasil penelitian kami tentang pembuatan sabun cair antiseptik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.